Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang terhormat kepada dosen pengasuh mata kuliah Strategi Pendidikan Matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya sayangi dan yang saya cintai kedua orang tua yang selalu mendoakan saya, dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkanlah, nama saya Sriartini, semester 4 dari Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah. Pengertiannya yaitu adalah yang pertama, pengertian, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada peserta didik. Lanjut, karakteristik problem based learning. Problem based learning memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengedepankan pernyataan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya yang mendominasikannya. Selanjutnya, ada langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran program based learning. Paling sedikit ada 8 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada, analisisnya. Memiliki dan untuk memecahkan masalah, merencanakan pemecahan masalah, melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan melakukan tindakan untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, ada pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, ada tugas-tugas perencanaan, penerapan tujuan, merancang situasi masalah, organisasi sumber daya dan rencana logistik, tugas interaktif. Nah, selanjutnya, manfaat pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada PBL, menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna. PBL menjadikan peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja. Berlanjut pembahasan yang kedua, ada faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Yang pertama itu ada faktor tujuan, yang kedua faktor bahan atau materi, yang ketiga faktor pendidik dan peserta didik, yang keempat faktor metode, yang kelima yaitu faktor situasi. Terus lanjut yang ketiga yaitu ada teknik keterampilan dasar. Dalam teknik keterampilan dasar ada beberapa macam. Nah, yang pertama ada keterampilan bertanya. Yang kedua, memberikan penguatan. Yang ketiga, mengadakan variasi. Yang keempat, memberikan dan menutup pelajaran. Yang terakhir yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, di sini kan sudah jelas, tadi dijelaskan. Dalam pembelajaran berbasis masalah ada beberapa faktor. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada faktor interaksi, terus yang terakhir yaitu ada teknik keterampilan dasar. Nah, dalam pengertian ada beberapa macam pula di dalamnya. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada pelaksanaan PMB, PBM, yang terakhir yaitu ada manfaat PBM. Terus lanjut dalam faktor interaksi ada 5 macam. Yang pertama ada tujuan, kedua bahan atau materi, yang ketiga pendidik atau peserta didik,
Yang keempat, metode. Terus yang terakhir yaitu situasi. Terus yang terakhir yaitu teknik keterampilan dasar. Ada beberapa macam. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, memberikan penguatan. Yang ketiga, mengadakan variasi. Yang keempat, membuka dan menutup pelajaran. Dan yang terakhir, keterampilan menjelaskan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.